Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, sesi yang ke-12, saya akan memandu dengan tema The Impact of Poor Lifestyle on Hypertension, di mana ada 3 pembicara, yaitu Dr. Julhan Ali, SPPD KGH, dan Dr. Hertanti Indah Lestari, SPA Konsultan, dan Dr. Aryani Aziz, SPUG KFM Mars. Untuk menyingkat waktu, Dr. Julhan yang akan membawakan judul Early Detection and Prevention of Hypertension. Mungkin sudah kenal Dr. Julhan semua ya, nggak usah dikenalin, beliau paling terkenal se-Indonesia. Wow. Waktu 15 menit ya dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suprapti. Kita akan bicara tentang hal-hal yang sederhana saja, yaitu bagaimana kita mendeteksi secara dini dan mencegah terjadinya hipertensi. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini betul-betul dapat bermanfaat untuk pasien-pasien kita. Kalau kita bicara tentang hipertensi adalah tekanan darah yang lebih tinggi dari biasanya dan ini terjadi secara konsisten. Dan ini sangat penting karena dia merupakan faktor risiko untuk terjadinya gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Jadi kalau ada pasien yang mengatakan, sakit apa Pak? Aku ini cuma sakit hipertensi. Cumannya itu harus ditanya-tanya karena di belakangnya itu ada stroke, jantung, dan ginjal. Slide. Nah, lebih kurang 1,28 miliar pasien seluruh dunia dan 2/3 diantaranya adalah di negara-negara dengan income yang rendah sampai sedang. Dan kalau kita perhatikan bahwa target dari WHO itu akan menurun 33% pada tahun 2030. 2030 itu berarti 6 tahun lagi. Dan ternyata sampai saat ini tekanan darah tinggi itu makin lama makin meningkat. Slide. Ini adalah berbagai definisi. Ini definisi yang dikeluarkan oleh International Society of Hypertension yang membagi sederhana saja di bawah 140/90 itu normal atau high normal. Kemudian di atas 160/100 itu grade 2. Jadi cukup sederhana saja. Kalau European itu biasanya ada bagian lagi di atas 180/100 itu adalah grade 3. Slide. Dan ternyata itu ada beda antara tekanan darah di rumah sakit, tekanan darah di rumah, dan yang ABPM. Ya. Kalau di rumah sakit tadi 140/90, kalau di rumah itu 135/85. Kalau ABPM yang dibawa itu kalau malam dia 135/85, sedangkan kalau siang, sedangkan kalau malam dia di atas 120/70 itu sudah kita anggap sebagai hipertensi. Kenapa begitu penting deteksi dini ini? Karena kita ketahui bahwa hipertensi ini adalah silent killer, seperti judul sebuah film. Ya. Jadi tidak ada gejala, tiba-tiba dia meninggal. Kemudian konsekuensinya semakin lama kita melakukan pengobatan, itu komplikasinya akan semakin serius. Dan keuntungan dari deteksi dini ini adalah menurunkan komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup. Slide. Ini ada yang dikatakan sebagai rules of half hypertension. Itu jadi teori setengah. Dikatakan bahwa setengah hipertensi, setengah tidak. Jadi 50% prevalensinya. Kemudian yang diketahui juga setengah. Yang didiagnosis juga setengah. Akhirnya yang diobati juga setengah. Nanti kita lihat fakta sekarang ini adalah seperti ini, slide. Bahwa kita lihat yang kuning saja, yaitu komunitas dari ASEAN. Ternyata yang sadar bahwa dia hipertensi itu hanya lebih kurang 70%. Kemudian yang diobati itu di bawah 60%. Sedangkan yang terkontrol itu di bawah 40%.
Jadi begitulah sampai saat ini, walaupun hipertensi itu relatif mudah untuk diperiksa, ternyata masih banyak yang belum menyadari bahwa pasien ini adalah hipertensi. Ini adalah contohnya, ya, bahwa di mana-mana di jalan ada yang ngecek tekanan darah. Ini, ya, dengan biaya 1.000 kita bisa cek tekanan darah. Ternyata masih 70% yang baru sadar bahwa dia hipertensi. Belum lagi yang diobati. Jadi betul-betul hipertensi ini sesuatu yang kita anggap sederhana, tetapi komplikasinya begitu hebat. Ya. Mari kita lihat sedikit, apakah yang sudah kita lakukan dalam mengukur tekanan darah itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah slide. Oh, slide. Ya, slide lagi. Saya lupa tadi, slide lagi. Yes. Nah, ini. Ternyata kita harus menyiapkan fasilitas dan equipment. Fasilitasnya tidak sederhana untuk di Rumah Sakit Muhammad Husin, harus ruangan yang tenang, kemudian alat tensinya harus dikalibrasi dengan baik. Kemudian kita harus lakukan pelatihan khusus pada pasien, pada perawat kita. Yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, di antaranya pasien tidak boleh ngopi, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh merokok selama 30 menit. Nah, kita tentu bertanya-tanya apakah memang betul ya seperti itu yang kita lakukan. Slide. Ini juga kelihatan bahwa apakah memang seperti ini yang kita lakukan. Ya, duduk harus pakai sandaran, kaki tidak boleh menginjak, jadi kuntilanak tidak boleh di sini, harus betul-betul menginjak kakinya. Kemudian tidak boleh ngobrol. Kita sering tanya dengan pasien kita, Pak, mana Pak, apa sakitnya, itu tidak boleh. Ya. Kemudian cuff-nya harus bagus, lalu istirahat harus kita letakkan di atas meja. Ya, itu yang kadang-kadang kita sendiri belum bisa melakukan pemeriksaan yang benar ini. Oleh sebab itu, sebetulnya screening yang reguler itu sangat penting untuk pasien-pasien dengan risiko tinggi, dan monitoring di rumah itu juga sangat penting. Ya, jadi pasien-pasien yang kita ketahui hipertensi idealnya mempunyai alat hipertensi yang tervalidasi dengan baik. Ya. Baik. Selanjutnya yang kedua mengenai prevention, pencegahan dari hipertensi. Kita punya dua pendekatan, yaitu pendekatan pada target pada pasien-pasien hipertensi dan pendekatan secara populasi. Dan dikatakan penurunan 2 mm air raksa saja pada populasi itu dapat menurunkan insiden hipertensi sebanyak 17%. Jadi begitu dahsyatnya, dan dikatakan bahwa dengan penurunan 2 mm air raksa ini, berbagai komplikasi itu dapat diturunkan dengan baik sekali. Kalau kita bicara tentang prevention, pencegahan, ini ada beberapa tingkatan, mulai dari primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Ya. Idealnya kita harus melakukan primordial dengan melihat risk factor, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, stres, kemudian pemakaian rokok, alkohol, dan diet yang tidak sehat. Bagi pasien-pasien yang sudah mengalami hipertensi, kita harus modifikasi gaya hidupnya lebih ketat lagi. Sedangkan bagi pasien-pasien yang sudah mengalami hipertensi, kita harus jaga jangan sampai terjadi komplikasi, dan bagi yang sudah terjadi komplikasi, kita harus atasi komplikasinya jangan semakin berat. Jadi kalau dia sudah mengalami gagal ginjal, jangan sampai dia mengalami gagal ginjal tahap akhir. Kalau dia sudah gagal jantung, heart failure, jangan sampai dia menjadi lebih berat. Ini adalah berbagai faktor risiko yang harus kita waspadai. Dari segi etnis, kemudian umur di atas 35 tahun, saya kira di sini banyak sekali yang umur di atas 35 tahun, kemudian yang mempunyai riwayat hipertensi. Keluarga hipertensi itu dikatakan kalau kedua keluarganya hipertensi, kemungkinan kita hipertensi lebih kurang 40%. Tapi kalau salah satu dari keluarga kita yang hipertensi, maka kemungkinan kita mengalami hipertensi lebih kurang 26%. Jadi bagi yang ingin mencari pasangan hidup, kalau dia sudah hipertensi, jangan cari pasangan yang hipertensi, cari yang diabetes saja, begitu ya. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi, ini sudah kita ketahui bersama, ya. Dan ternyata ada peran dari faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor-faktor sosial.
Dan semuanya ini sudah kita ketahui, walaupun orang tua kita hipertensi, kita masih bisa menjaga faktor-faktor lingkungan. Bagaimana diet kita, obesitas harus kita atasi, aktivitas fisik harus kita perbaiki. Ini strategi dari prevensi, semuanya sudah kita ketahui, diet yang teratur, aktivitas fisik yang baik, kemudian manajemen berat badan. Dari kemarin kita sudah ketahui, kalau orang yang tidak bisa menurunkan berat badan tidak apa, yang penting dia bisa menaikkan tinggi badan, itu sudah cukup gitu. Dan yang terakhir tentunya alkohol dan lagi-lagi menghentikan rokok. Dan ternyata pencegahan ini dapat menurunkan tekanan darah. Dengan menurunkan berat badan 10 kg saja, pasien kita akan mengalami penurunan tekanan darah sebanyak 5-20%. Demikian juga dengan diet dan penurunan garam 2-88 mm air raksa, aktivitas fisik dapat menurunkan sampai 10 mm air raksa, dan membatasi alkohol itu bisa sampai 5 mm air raksa. Jadi dapat dibayangkan dengan modifikasi gaya hidup saja, pasien-pasien yang dengan tahap 1 itu biasanya akan menjadi normal kembali. Dan ternyata kita sadari bahwa modifikasi gaya hidup ini tidak mudah. Ya, ini kalau kita lihat membatasi alkohol, membatasi rokok, mengatur berat badan, itu semua ternyata tidak semudah yang kita sebutkan. Ini ada contoh kartun yang bagus, ya. Ini orang yang merokok ditanya oleh dokternya, masih merokok? Dia bilang begitu, dijawab masih. Langsung ditanya lagi oleh temannya, nggak takut mati? Dia bilang tidak. Karena kalau mati kan ada korek, jadi kan mudah gitu ya. Jadi tinggal dihidupkan saja lagi rokoknya. Yang juga tidak kalah pentingnya tentu adalah stress management. Kemarin kita sudah diskusi dengan Dr. Sahab bagaimana stres itu dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama yang stres kronik, ya, dapat meningkatkan terjadinya tekanan darah. Kalau ditanya stresnya karena apa, Pak? Stresnya karena tensi saya tidak turun-turun begitu ya. Jadi dia stres memikirkan tensinya. Saya katakan, Bapak tidak usah memikirkan tensinya. Yang memikirkan tensinya cukup dokter, Bapak cukup mematuhi apa yang dokter katakan. Ini ada beberapa upaya manajemen stres ya, mindfulness, meditation, tidur yang cukup, dan berbagai hal-hal yang dapat kita upayakan. Termasuk juga ada penelitian mengenai sholat tahajud, dikatakan dapat menurunkan tekanan darah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengatur perubahan gaya hidup ini secara long term. Ya. Jadi kalau hanya sebentar-sebentar itu akan sangat sulit, oleh sebab itu kita bagaimana memotivasi pasien kita untuk dapat melakukan modifikasi gaya hidup ini secara berkesinambungan. Jadi sebelum mengakhiri ini, saya katakan bahwa bagaimana mendeteksi hipertensi tidak lain adalah periksa tekanan darah Anda secara rutin, walaupun saat ini tekanan darah kita masih normal. Karena diketahui bahwa hipertensi tidak selalu bergejala. Dan bagaimana mencegah hipertensi? Lagi-lagi turunkan makan garam, makan buah-buahan dan sayur-sayuran, hindari lemak, hindari rokok, hindari alkohol, dan aktivitas fisik secara aktif. Ada dari Kementerian Kesehatan mengatakan hindari GGL, gula, garam, lemak. Kita ketahui bahwa gula, garam, lemak itu lemak-lemak galau. Dapat dibayangkan kalau kita makan nasi padang tidak pakai garam, ya, tidak baca kita makan. Sebagai kesimpulan, lagi deteksi dini, manajemen faktor risiko, dan perubahan gaya hidup itu adalah yang terbaik. Kita harus proaktif untuk kesehatan, dan ini sangat banyak peran dari kita sebagai petugas kesehatan, klinik, dan grup-grup yang dapat membantu pasien-pasien kita untuk mengobati hipertensi. Masih ada waktu 1,5 menit, saya stop karena nanti kita mau diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.